Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film animasi fantasi yang berjudul Tangled. Film ini bercerita tentang seorang putri kerajaan yang diculik karena memiliki kekuatan ajaib pada rambutnya. Putri tersebut pun dimanfaatkan selama belasan tahun oleh seorang wanita tua untuk membuatnya tetap awet muda. Oke, untuk kelanjutannya, saya langsung aja mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Pada suatu ketika, setetes sinar matahari jatuh dari langit yang tumbuh menjadi bunga emas ajaib. Bunga emas itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit dan terluka. Ternyata, kekuatan bunga itu digunakan oleh perempuan bernama Gothel untuk membuatnya awet muda dengan cara menyanyikan sebuah lagu. Berabad-abad kemudian, seorang ratu di sebuah kerajaan mengalami sakit parah, padahal ia akan segera melahirkan. Semua orang mulai mencari obat ajaib untuk sang ratu hingga berhasil menemukan bunga tersebut. Akhirnya sang ratu yang sembuh dari penyakitnya melahirkan seorang putri berambut emas yang bernama Rapunzel. Dan untuk merayakan kelahiran putrinya, raja dan ratu menerbangkan sebuah lentera. Kemudian pada suatu malam, Gothel yang merasa kehilangan obat awet mudanya mencoba untuk memotong rambut Rapunzel tapi tidak berhasil. Sehingga Gothel nekat untuk menculiknya dan membawanya pergi ke sebuah menara. Di sana Gothel merawat Rapunzel untuk memanfaatkan kekuatannya dan selalu melarangnya untuk pergi ke dunia luar. Namun pada suatu malam tepat di hari ulang tahunnya, Rapunzel melihat banyak lentera yang berterbangan di langit. Bertahun-tahun kemudian, Rapunzel yang tumbuh menjadi gadis dewasa memiliki teman seekor bunglon yang bernama Pascal. Mereka berdua pun selalu mengerjakan hal yang sama setiap harinya, seperti bersih-bersih, memasak, melukis, dan lain sebagainya. Aktivitas tersebut selalu mereka lakukan hingga Gothel kembali ke menara untuk membawakan kayu bakar dan bahan makanan. Pada hari itu juga, Rapunzel yang akan berulang tahun ke-18 meminta pada Gothel untuk membawanya melihat lentera terbang besok malam. Karena Rapunzel sangat penasaran dengan lentera-lentera tersebut yang hanya muncul pada saat ia berulang tahun. Gothel pun mencari 1000 alasan untuk menolak permintaan Rapunzel sebelum ia pergi lagi dari menara. Sementara itu di tempat lain, seorang pria bernama Flynn datang ke sebuah tempat bersama dua orang kembar lainnya untuk mencuri sebuah mahkota putri. Dan ternyata Flynn beserta dua orang kembar tersebut merupakan buronan pencuri yang sedang dikejar-kejar oleh tentara kerajaan. Lalu ketika mereka tiba di jalan buntu, Flynn menyuruh mereka berdua untuk mengangkatnya dan berjanji akan menarik mereka dari atas. Tapi Flynn membodohi kedua rekannya tersebut dan berlari sendirian hingga tentara kerajaan mengejarnya. Flynn pun sempat melakukan sedikit perlawanan pada komandan pasukan, namun kuda putih yang bernama Maximus menolak untuk membawanya pergi dan malah ingin merebut tas yang dibawanya. Bahkan mereka berebut tas tersebut sampai di pinggir jurang hingga terjatuh karena pohon yang menahan mereka berdua kelebihan beban. Dan saat berada di bawah, Flynn gak sengaja masuk ke semak-semak untuk menghindar yang ternyata tembus ke menara tersembunyi. Akhirnya Flynn memutuskan untuk naik ke menara tersebut, tapi tiba-tiba Rapunzel langsung memukulnya hingga pingsan dan memasukkannya ke dalam sebuah lemari. Di sana Rapunzel juga nggak sengaja melihat tas Flynn yang berisi mahkota putri dan berpikir untuk mencobanya. Tapi Rapunzel segera menyembunyikannya karena ia mendengar suara Gothel yang datang memanggilnya. Kemudian Rapunzel berusaha memberitahu Gothel kalau ia berhasil memukul seorang pria hingga pingsan. Tapi Gothel menjadi marah karena ia mengira Rapunzel ingin membahas tentang lentera terbang. Rapunzel pun mengurungkan niatnya untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta Gothel untuk mencarikannya cat tembok sebagai hadiah ulang tahunnya yang baru. Akhirnya Gothel setuju dengan permintaan Rapunzel dan akan pergi selama 3 hari untuk mencari hadiah tersebut. Setelah itu Rapunzel mengeluarkan Flynn dari lemarinya dan menyuruh Pascal untuk membangunkannya. Rapunzel pun mengira kalau Flynn datang ke menara ini dengan tujuan memotong rambutnya untuk dijual. Tapi Flynn menjelaskan kalau dia hanya kebetulan masuk ke sini dan tiba-tiba ia dipukul hingga pingsan.
Setelah berunding bersama Pascal, Rapunzel membuat kesepakatan dengan Flynn untuk mengantarkannya melihat lentera terbang. Dan sebagai imbalannya, Rapunzel akan mengembalikan tas Flynn yang sudah ia sembunyikan. Akhirnya untuk yang pertama kalinya, Rapunzel keluar dari menara tersebut yang membuatnya merasa sangat bahagia. Dan ketika berada agak jauh, Rapunzel menjadi ragu kalau keputusannya itu akan membuat Gothel merasa kecewa padanya. Flynn yang melihat kejadian itu berusaha memujuk Rapunzel agar membatalkan niatnya. Tapi Rapunzel tetap ngotot ingin pergi melihat lentera terbang. Sementara itu di bagian hutan yang lain, Maximus masih berusaha mencari jejak Flynn yang menghilang entah kemana. Dia juga kebetulan bertemu dengan Gothel yang membuat Gothel panik dan memiliki firasat buruk pada Rapunzel. Gothel yang bergegas kembali pulang mencoba memanggil Rapunzel seperti biasanya, tapi tidak ada jawaban. Sehingga Gothel terpaksa membongkar pintu rahasia dari bawah dan sesuai firasatnya, Rapunzel tidak ada di menara tersebut. Di sana, Gothel nggak sengaja melihat sebuah benda di bawah tangga yang berisi mahkota putri dan selembar kertas bergambarkan wajah Flynn. Kemudian Flynn yang mengajak Rapunzel pergi, akhirnya tiba di sebuah tempat untuk makan siang. Ternyata di dalam sana merupakan tempat berkumpul para preman dan penjahat yang membuat Rapunzel ketakutan. Tapi pada saat mereka ingin keluar, preman-preman itu malah menghalangi mereka dan segera memanggil tentara kerajaan untuk menyerahkan Flynn agar mendapatkan imbalan uang. Rapunzel pun berusaha menghentikan mereka semua dan mengatakan kalau ia membutuhkan Flynn untuk mewujudkan impiannya melihat lentera terbang. Hal tersebut membuat preman bernama Hook mulai bernyanyi untuk mengungkapkan impiannya yang bertentangan dengan pekerjaannya sebagai penjahat. Semua preman di sana juga ikut bernyanyi dan mengungkapkan mimpi serta hobi mereka masing-masing, termasuk Flynn dan Rapunzel. Tapi kejadian tersebut ternyata dilihat oleh Gothel yang nggak sengaja lewat dan mengintip ke dalam. Nggak lama kemudian datang seseorang sambil membawa tentara kerajaan untuk menangkap Flynn. Hook pun membantu mereka berdua untuk keluar lewat jalan rahasia, sedangkan Vladimir bertugas untuk mengecoh komandan pasukan. Tiba-tiba Maximus juga datang ke tempat tersebut dan mengendus jejak mereka berdua hingga berhasil menemukan pintu rahasia. Komandan itu pun meninggalkan pencuri kembar pada satu anak buahnya, tapi mereka berdua dapat dengan mudah meloloskan diri. Di dalam terowongan rahasia, Flynn dan Rapunzel kembali berlari karena dikejar oleh pasukan kerajaan hingga tembus ke sebuah bendungan. Mereka berdua pun terjebak karena di bawah sudah ada pencuri kembar yang juga mengejar Flynn. Lalu Rapunzel menggunakan rambutnya untuk menyeberangi tebing, sedangkan Flynn harus bertarung melawan tentara kerajaan dan Maximus. Rapunzel pun menggunakan rambutnya untuk menolong Flynn dan Rapunzel juga harus melompat karena dikejar oleh Maximus. Tapi tiba-tiba penahan air di sana rusak sehingga mereka berdua masuk ke dalam sebuah gua untuk berlindung. Tapi sayangnya mereka malah terjebak dan tangan Flynn terluka ketika mendorong sebuah batu. Kemudian saat mereka berdua hampir tenggelam, Rapunzel menjadi ingat akan kekuatan rambutnya sehingga mereka dapat melihat arus air yang keluar dari tumpukan batu. Dan setelah menggalinya, mereka berdua selamat karena tempat tersebut terhubung dengan sungai di tengah hutan. Sementara itu di tempat lain, Gothel yang bermaksud menunggu Rapunzel keluar malah melihat pencuri kembar yang berbicara tentang Flynn. Gothel pun menggunakan kesempatan tersebut dengan memberikan mahkota putri dan membujuk mereka untuk melakukan rencana balas dendam terhadap Flynn. Setelah kejadian tadi, Rapunzel membalut tangan Flynn menggunakan rambutnya dan mulai menyanyikan lagu agar rambutnya bersinar. Tentu saja hal tersebut membuat Flynn menjadi kaget karena luka di tangannya menghilang secara ajaib. Rapunzel mengatakan saat ia masih bayi, ada seseorang yang ingin memotong rambutnya, tapi setelah dipotong ternyata berubah menjadi coklat dan kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, Rapunzel selalu takut untuk pergi dari menara. Di sana Flynn juga sedikit bercerita tentang masa lalunya yang seorang yatim piatu dan nama aslinya adalah Eugene.
Nama Flynn Rider sebenarnya ia ambil dari nama tokoh di sebuah buku yang menceritakan tentang seorang anak nakal yang kaya raya. Kemudian saat Flynn pergi mencari kayu bakar, tiba-tiba Gothel mendatangi Rapunzel dan berusaha untuk mengajaknya pulang. Tapi Rapunzel menolaknya karena ia sangat ingin melihat lentera terbang dan juga mengatakan kalau dirinya menyukai Flynn. Gothel pun memperlihatkan tas milik Flynn dan mengatakan kalau Flynn telah menipunya karena ia hanya ingin mencuri mahkota putri. Akhirnya, Gothel segera pergi dari tempat tersebut sebelum Flynn datang untuk membawa kayu bakar. Keesokan paginya, tiba-tiba Maximus muncul di tempat tersebut dan ingin membawa Flynn pergi. Tapi Rapunzel segera menolongnya dan berusaha untuk menghalangi Maximus yang ingin menangkap Flynn. Di sana Rapunzel mencoba untuk menenangkan Maximus dan memohon untuk berdamai dengan Flynn selama 1 hari. Karena Rapunzel membutuhkan bantuan Flynn untuk membawanya melihat lentera terbang nanti malam yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Kemudian saat mereka tiba di kota, Rapunzel mengalami kesulitan akibat rambut panjangnya. Flynn pun memanggil beberapa anak perempuan di sana untuk membantu Rapunzel merapikan rambutnya. Di dalam kota tersebut, Rapunzel nggak sengaja melihat lukisan raja dan ratu beserta putri kecilnya yang sangat mirip dengannya. Lalu Rapunzel secara spontan mengajak orang-orang di dekatnya untuk berdansa dengannya yang diiringi dengan permainan musik. Dan tampaknya Rapunzel sangat menikmati beberapa kegiatannya di kota yang membuatnya sangat bahagia. Pada malam harinya, Flynn mengajak Rapunzel pergi menggunakan perahu kecil untuk melihat lentera terbang dari tengah sungai. Sementara itu di dalam istana, sang raja terlihat bersedih karena sampai sekarang mereka belum menemukan putrinya. Akhirnya raja dan ratu mulai menerbangkan lenteranya dan disusul oleh semua rakyat kerajaan. Ternyata perayaan itu mereka lakukan dengan harapan putri raja yang hilang akan kembali suatu hari nanti. Lalu Flynn memberikan lentera pada Rapunzel dan sebaliknya Rapunzel mengembalikan tasnya sebagai ucapan terima kasih karena telah mewujudkan impiannya. Mereka berdua juga menerbangkan lentera untuk ikut dalam perayaan tersebut. Setelah itu Flynn tiba-tiba melihat pencuri kembar yang berada di tepi sungai untuk menunggunya. Flynn pun berpikir untuk menyerahkan mahkota tersebut pada mereka agar mereka berdua tidak mengejarnya lagi. Tapi pada saat Flynn bertemu untuk menyerahkan mahkota tersebut, ternyata mereka berdua menolaknya dan menginginkan Rapunzel sebagai gantinya. Pencuri kembar itu pun mulai mendekati Rapunzel dan memperlihatkan Flynn yang kabur menggunakan perahu sambil membawa mahkota yang ia curi. Melihat hal tersebut, Rapunzel menjadi ketakutan dan berlari ketika ingin diculik. Tapi tiba-tiba Rapunzel mendengar suara Gothel yang telah melumpuhkan kedua orang tersebut untuk menolongnya. Rapunzel pun kembali melihat Flynn dari kejauhan sehingga membuatnya sangat kecewa dan mulai percaya pada ucapan Gothel. Nggak lama kemudian beberapa penjaga menemukan Flynn dalam keadaan terikat bersama dengan mahkota putri yang dicurinya. Maximus pun melihat Flynn ditangkap para penjaga sambil meneriakkan nama Rapunzel. Lalu saat Flynn berada di dalam penjara, tiba-tiba semua pintu tertutup dan muncul kakek tua dari balik pintu. Ternyata semua preman yang berada di tempat makan kemarin datang ke penjara tersebut untuk menyelamatkan Flynn. Saat mereka di luar, Hook menyuruh Flynn untuk bersiap, sedangkan Vladimir melompat dari atas untuk melontarkannya sampai ia berada di atas Maximus. Dan ternyata Maximuslah yang membawa para preman tersebut untuk menolong Flynn. Akhirnya Maximus membawa Flynn pergi dari penjara tersebut dan bergegas untuk mencari Rapunzel. Sementara itu Rapunzel yang masih merasa kecewa nggak sengaja melihat lambang matahari pada bendera kerajaan yang sama seperti gambar di langit-langit kamarnya. Rapunzel pun menjadi teringat akan lukisan keluarga raja dan menyadari kalau dirinya ternyata adalah putri yang hilang. Hal tersebut membuat Rapunzel marah dan juga menyadari kalau selama ini Gothel telah menculiknya untuk kepentingannya sendiri. Bahkan Rapunzel tidak mengizinkan Gothel untuk menyentuh rambutnya lagi. Dan tampaknya Gothel melakukan sesuatu yang jahat pada Rapunzel.
Kemudian Flynn yang tiba di menara tersebut memanggil Rapunzel untuk menurunkan rambutnya. Flynn yang naik pun kaget melihat Rapunzel dalam keadaan terikat dan tiba-tiba ia ditusuk oleh Gothel yang telah menunggunya. Lalu saat ingin dikurung di bawah menara, Rapunzel memohon pada Gothel untuk menyembuhkan Flynn. Dan sebagai gantinya, ia berjanji akan menuruti semua keinginan Gothel. Akhirnya Gothel mengikat Flynn dengan rantai dan memperbolehkan Rapunzel untuk menyembuhkan lukanya. Tapi Flynn malah memotong rambut Rapunzel menggunakan pecahan kaca yang menyebabkan Gothel kembali menua hingga hidupnya berakhir dan terjatuh dari atas menara. Setelah kejadian itu, Rapunzel masih berusaha menyembuhkan Flynn sambil menyanyikan lagunya. Sayangnya, cara tersebut tidak berhasil dan membuat Rapunzel menangis hingga meneteskan air matanya di pipi Flynn. Ternyata tetesan air mata Rapunzel juga mengandung kepedihan karena ditinggal mantan yang mampu menyembuhkan luka Flynn. Dan karena kekuatan tersebut, Flynn pun batal menjadi mantan terindah dan mereka berdua pun akhirnya balikan lagi. Setelah kejadian itu, seorang penjaga melapor pada raja dan ratu kalau putri yang hilang telah datang ke istana. Sehingga raja dan ratu menjadi sangat bahagia dan keluarga kerajaan dapat berkumpul kembali. Akhirnya raja mengadakan pesta untuk merayakan momen bahagia tersebut dan mengundang semua orang termasuk para preman yang telah banyak berjasa. Tentu saja Flynn dan Rapunzel akhirnya menikah dan hidup bahagia. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf kalau saya ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.